terus menyadari nafas, merasakan nafas, dan menikmati nafas. Asal kita selalu benar-benar menghayati keluar masuk nafas kita, merasakan bahwa di dalam nafas kita itu mengalir energi cinta, mengalir energi kasih murni, maka kita itu akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Jangan lupa ambekan. Maksudnya jangan lupa jaga kesadaran jaga kita ini kepada ambekan atau keluar masuknya nafas. Jadi sadari terus nafas kita ini. Sadari terus nafas kita, maka kita itu akan merasakan tenang, damai, bahagia, penuh cinta dan sebagainya. Hanya menyadari nafas. Jadi sadar nafas itu sangat mudah dan bisa dipraktekkan oleh tua, muda, pria, wanita, bahkan dalam segala aktivitas dan ya dimanapun kapanpun. Terus jaga kesadaran kepada keluar masuk nafas dan rasakan yang ada di tengah-tengah dada kita. Hanya seperti itu. Jadi tekniknya ya, mau duduk monggo, mengkurep monggo, melumah nggih monggo, dodok nggih monggo, berkendara nggih monggo. Tetap sadari keluar masuk nafas. Agar apa? Agar kita tidak gembrungsung baik, agar tidak ruwet baik. Semua yang terjadi di luar diri itu sebenarnya terjadi di dalam diri kita sendiri. Begitu. Jadi kita harus mempunyai pemahaman dan kesadaran apapun yang terjadi di luar diri, entah itu baik maupun buruk, entah itu menyenangkan maupun menyusahkan, semua itu prosesnya sudah terjadi di dalam diri kita ini. Nah, ketika kita dipertemukan oleh sesuatu yang mungkin kita anggap buruk, sadari itu pun adalah proyeksi dari energi, pola pikir, prasangka, rasa yang kita pancarkan keluar diri. Jadi sadari, terima semua itu. Terima semua yang terjadi di luar diri. Jika kita sudah menerima, ya kita meminta maaf dan memaafkan dalam batin kita. Praktekkan saja. Rutinkan. Kita menghadapi sesuatu, ya kita terima. Sesuatu itu pun terjadi, awal-awalnya itu ya proses energi dalam diri kita. Contoh, kita mumet, pikiran kita khawatir, pikiran kita tak tenang, kita selalu sedih. Maka pancaran kesedihan, pancaran ketidaktenangan, pancaran kekhawatiran ini yang ada di dalam diri kita itu meradiasi keluar diri, sehingga yang ada di luar itu akan mendekat kepada kita sesuai dengan rasa kita. Jadi hukum semesta ini, sunatullah, hukum tebar tuai, sopo nandur bakal ngunduh, itu semua terjadi dalam diri kita. Apa yang kita pancar keluar diri, biarpun itu hanya energi, maka yang kita lempar itu akan kembali ke diri kita. Jadi ayo belajar bersama untuk terus menyadari nafas, merasakan nafas, dan menikmati nafas. Asal kita selalu benar-benar menghayati keluar masuk nafas kita, merasakan bahwa di dalam nafas kita itu mengalir energi cinta, mengalir energi kasih murni, maka kita itu akan dilingkupi atau dipenuhi oleh energi ilahi. Jika kita selalu menyadari nafas, kita selalu terhubung dengan energi ilahi, maka yang ada itu hanyalah tenang, damai, bahagia.
Kan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, selama ini kan kita bingung, Allah itu sebenarnya di mana? Ya memang Allah itu melingkupi segala sesuatu. Tapi untuk mengenal beliau, kita harus mengenal diri kita sendiri. Jadi pemahaman tentang diri itu seperti ini. Kita ada yang berkesadaran, diri kita itu adalah raga. Berarti ini diri kita. Coba kupas raga ini, lepaskan pakaian raga ini, fanakan pakaian raga ini, atau raga ini harus kita leburkan dan kita masuk ke dalam kesadaran jiwa. Setelah kita masuk ke dalam kesadaran jiwa, yang namanya jiwa itu masih mempunyai sifat antara baik dan buruk, maksudnya masih terikat oleh baik dan buruk. Kita masuk ke dalam jiwa kita, amati jiwa kita, amati pikiran kita, amati rasa kita, hanya mengamati. Kita masuk, kita hanya mengamati, duduk rileks, nyaman. Kita amati pikiran kita, kita amati gemrungsungnya pikiran kita ini. Kita hanya mengamati. Setelah kita mengamati, di situ jiwa kita itu lama-lama akan tenang. Lah, jika jiwa itu sudah tenang, barulah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi jiwa nanti masuk kesadarannya kepada ruh. Jadi jiwa itu nanti kesadarannya akan masuk kepada ruh. Lah, hakikat ruh itu kan percikan cahaya Tuhan itu sendiri, cepretan ilahi, nur yang maha terpuji, itu ruh. Tapi ketika belum sampai ke kesadaran itu, ya kita sadari dulu, oh, ruh kita ini berasal dari induknya para ruh, yaitu Nur Muhammad. Setelah kita sudah meleburkan kesadaran ruh kita, kita naik kepada kesadaran Nur Muhammad, yaitu ruh yang terpuji, ya Ruhul Kudus, ya Romo, roh utomo, ya Dewa Ruci, ruh suci, ya opo maning ngono terserah ditambahi lah. Senangannya akeh banget. Jika kita sudah berkesadaran sampai nur itu, maka kembalikan lagi nur itu kepada yang mempunyai nur. Jadi fanakan lagi dan kita naik lagi. Di situ ya kita akan tunggal, akan ya itulah akan kembali ke sangkan paraning dumadi, kembali ke asal usul diri. Jadi itu ada step by stepnya, pemahamannya itu bertingkat, dan itu dijelaskan dengan bahasa yang sangat banyak perumpamaannya. Jadi jangan dibingungkan oleh bahasa. Padahal dalam ini pembahasannya ini tentang ini, dalam ini pembahasannya tentang ini, dalam ini pembahasannya tentang ini, dalam ini pembahasannya tentang ini. Sebenarnya yang dibahas ya itu saja. Yang dibahas itu ya satu, hanya satu yang dibahas. Contoh seperti ini, rokok. Ini kan wujudnya satu, seperti ini. Tapi namanya kan beda-beda. Ada yang menamakan rokok. Ada yang menamakan udut. Udut dulu, udut dulu, udut. Ada yang dinamakan smoke. Tinggu, salah krungu, dan disemok, beda. Antara smoke. Terus mangan kayak jiwa ya nih kita di bahasa Inggrisan kok kayak smoking lo yo utuh semok utuh. Aduh ya Allah, ya ini seperti ini wujudnya sama, satu seperti ini, tapi dinamakan, ada yang namanya udut, ada yang namanya semok, ada yang namanya macam-macam lah, banyak sebutannya. Jadi jangan terjebak oleh nama, oleh perumpamaan, oleh ya yang begitu banyak sekali namanya, banyak sekali. Oh ini namanya ini namanya ini. Sebenarnya itu sama. Sebenarnya sama. Bahas yang itu saja. Jadi kita harus mau menerima semua. Jadi kita biasakan untuk diam dulu.
kita mengamati, kita amati. Mungkin kita membaca apa, kita mendengar apa, kita mendingan diam dulu, jangan langsung menilai sesuatu. Karena pikiran ini setiap hari ketika melihat sesuatu itu langsung muncul penilaian, langsung muncul oh ini. Jangan seperti itu. Kita amati saja, kita benar-benar pahami. Mungkin kita membaca sesuatu, pikiran itu terkadang masih menolak, ego itu masih merasa oh ini salah, oh ini belum benar. Udah, tenangkan dulu pikiran itu, kita hanya amati. Mungkin kita sekarang belum mudeng, belum dipahamkan, tapi suatu saat kita akan dipahamkan, karena kebenaran itu bertingkat. Boleh jadi kebenaran yang saat ini, sekarang ini kita pahami itu adalah ya belum mencapai pemahaman, pencerahan yang sejati. Jadi lebih baik kita itu belajar untuk diam, mendiamkan pikiran, jangan sampai langsung menilai sesuatu. Kita melihat apapun, kita mendengar apapun, kita diam saja. Biarkan cahaya sejati itu yang memahamkan kita. Jadi seperti itu. Kembali lagi ke nafas. Untuk sadar nafas itu sangat sederhana. Kita hanya relax, pikiran liar, tarik pikiran itu ke nafas. Hanya menikmati nafas, dan jangan lupa lidah itu ditekuk ke langit-langit mulut. Jadi ujung lidah ini nempel ke langit-langit mulut lah. Sedangkan tempelannya itu terserah senyamannya Anda. Yang penting ini nempel di langit-langit. Tapi jangan terlalu ke belakang. Kalau terlalu ke belakang nanti lidahnya ketelan. Terserah, mau di tengah-tengah, mau di belakang gigi, mau di mana, terserah. Yang penting itu nempel, karena itu fungsinya kan untuk menghubungkan antara pikiran dan rasa. Monggo diamati ketika ditempelkan ke langit-langit, ujung lidah itu seperti ada setruman-setruman. Ujung lidah itu seperti ada kesemutan dan sebagainya. Itu energinya itu nyetrum. Dan ketika bermeditasi, wiridikir, asal ujung lidah ditempel ke langit-langit itu aman. Biarpun di sana kita melihat pemandangan apa, masuk dimensi apa, di sana kita itu selalu aman. Jadi santai saja, tidak akan tersasar, tidak akan terjebak. Karena apa? Karena kita mempunyai kesadaran. Contoh, kita sedang duduk, tiba-tiba kita masuk ke dimensi, dimensi itu sangat banyak. Di sana kita melihat sesuatu. Nah, di sana kan terkadang kita penasaran, ingin masuk. Di sana itu ada suara tanpa suara, itu yang membimbing, yaitu guru sejati kita. Biarpun kita belum menjumpainya atau kita belum dijumpainya, tapi beliau tetap menuntun diri kita. Mungkin di sana kita masuk ke dimensi wing. Di sana kita melihat pemandangan sesuatu dan kita penasaran akan masuk ke situ. Di sana kita akan diberitahu oleh suara tanpa suara. Seolah-olah, ojo, jangan ke sana, bahaya, pulang saja. Ada seperti itu. Karena ini fungsi lidah atau ujung lidah nempel ke langit-langit ini untuk menjaga kesadaran antara diri raga dan diri batin. Jadi biarpun kita di sana sedang berpengalaman atau berlalang buana di dimensi-dimensi ala sembuh warna-warna banget dimensi sana, tapi kita tetap sadar. Kita tetap sadar. Jadi ketika di sana takut, di sana apa, mendapatkan apa, ya melek saja. Langsung sadar seperti ini. Karena ini lidah nempel ke langit-langit ini menghubungkan antara pikiran atau akal dengan rasa. Sedangkan dimensi-dimensi itu yang di sana itu lingkupnya lingkup rasa. Tapi kita hubungkan dengan lidah yang nempel ke langit-langit sehingga terhubung dengan kesadaran pikiran ini, kesadaran akal ini. Jadi aman. Jangan takut, ini ntar gimana ini. Enggak, nanti Anda semua itu ketika masuk ke dalam dimensi-dimensi itu, ujung lidah nempel ke langit-langit, aman di sana. Monggo jalan-jalan kemana monggo, tapi nanti kalau di sana ada bahaya atau di sana kita penasaran dan mau masuk dan sebagainya, nanti di sana ada suara yang membimbing. Bukan suara, jadi tidak ada suara, tapi ya seolah-olah bersuara begitu.
Tapi tidak ada suara, bukan hei nangkana medeni Bali, bukan suara seperti itu, tapi suara tanpa suara, tapi kita paham. Mungkin jenengan ada yang sudah merasakan tuntunan seperti itu. Ya itulah guru sejati kita yang sedang menuntun dan membimbing diri kita ini di sana. Jadi aman. Kuncinya adalah ya biasa, terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, terhubung dengan ibu bumi Bopo Angkoso, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut dan nikmati nafas. Hanya menikmati, bukan olah nafas, tapi menikmati keluar masuk nafas yang alami. Sehingga ketika kita menikmati nafas secara alami dan dibarengi oleh kesadaran, yaitu kesadaran kita selalu mensyukuri dan menikmati nafas, menyadari nafas, perubahan energi dalam diri itu akan terjadi. Dan itu fungsinya itu banyak sekali. Sadar nafas itu fungsinya sangat banyak. Untuk kesehatan oke, untuk penyucian jiwa oke, untuk pembersihan cakra-cakra oke, kundalini pun akan naik secara sangat lembut. Jadi olah nafas dan sadar nafas itu bedanya seperti ini. Jika olah nafas, kundalini itu naiknya kasar, dan kita akan merasakan sensasi-sensasi yang waduh macam-macam. Tapi sadar nafas itu kundalini naik itu tapi sangat lembut. Naiknya itu sangat lembut. Jadi pakai saja yang sadar nafas. Yang dimaksud sadar nafas itu adalah kita hanya menyadari keluar masuk nafas kita, dan kita merasakan pancaran dari diri sejati yang ada di dalam diri kita ini. Dan untuk masalah rasa ketika sedang sadar nafas, mungkin rasanya begini begitu, biarkan saja. Jangan pedulikan rasa-rasa yang seperti itu. Kita tetap menyadari dan merasakan rasa sejati lan sejati ning rasa yang ada di tengah-tengah dada kita ini. Jadi rasa-rasa yang rasa tubuh mungkin ada, kok seperti ada ini, kok seperti ada ini, biarkan saja. Biarkan saja, jangan fokus ke situ, biarkan saja. Jadi kan seperti ini, kita sedang melakukan sadar nafas, terkadang ada sensasi dari luar diri, mungkin tubuhnya itu ada yang kayak yang berjalan, seperti ada mungkin suara di telinga kita, ada ini ada itu, biarkan saja. Kita tetap merasakan atau terhubung dengan rasa sejati yang ada di sini. Rasa sejati, sejati ning rasa. Praktekkan saja. Jangan bingung, jangan takut, praktekkan saja. Dengan menikmati, menghayati, merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas kita ini. Nikmati saja itu. Masuk, keluar, lembutkan nafas kita. Jangan terburu-buru, jangan seperti orang lari, jangan seperti ini. Kayak wong maraton malah. Jadi pelankan nafas, lembutkan nafas. Nah, ketika sedang menyadari nafas, terkadang kan ada yang merasakan kok nafasnya hilang. Itu bukan hilang, itu terlalu lembutnya nafas itu. Bukan hilang, tetap kita sebenarnya tetap bernafas. Tapi itu sangat lembut. Bahkan jika kita masuk lagi, ini bernafas, tubuh kita ini bernafas. Tubuh kita ini bernafas. Ya, kita akan merasakan kelembutan nafas itu. Jadi jangan bingung, wah kok gak ada nafasnya. Gak ada nafasnya, cuma terlalu lembut. Nah, kelembutan itulah yang akan merubah sel saraf, darah, partikel warna-warna dalam diri kita. Nikmati saja, jangan takut. Dan itu bisa dipraktekkan oleh siapapun. Jadi hanya dengan kesadaran nafas atau menyadari nafas, jiwa termurnikan, penyakit-penyakit dalam diri termurnikan, luka batin terbersihkan, trauma masa lalu terbersihkan, sifat-sifat angkara murka, sifat-sifat kebencian, sifat-sifat negatif dan sebagainya terbersihkan. Tapi itu berproses, Bapak Ibu.
Tidak ada yang instan, jadi diperlukan kesabaran dan ketelatenan atau istiqomah. Lawung tembe sedino, Mas, kok belum ada perubahan? Inggih terus dilakoni, terus dipraktekkan. Masa iya sedino langsung, nah yang kok kese, terus perlu latihan. Dan ini tidak bisa disamakan antara si A dan si B, karena antara si A si B itu kan pasti ada perbedaan. Banyaknya dosa, banyaknya kesalahan antara A dan B itu pasti berbeda. Jadi takaran energi negatif yang menyelimuti dirinya itu setiap individu itu berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin bisa langsung merasakan tenang, ada yang beberapa hari baru bisa merasakan tenang, ada yang beberapa minggu baru merasakan tenang, dan sebagainya. Itu karena ya kembali lagi kepada hijab yang menutupi diri kita atau energi-energi negatif yang ada di diri kita ini. Jadi tetap caranya gampang, caranya sederhana. Jangan takut, jangan khawatir, nikmati saja nafas Anda, keluar masuk nafas Anda, dan itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Jadi ketika ada ibu-ibu yang bertanya, kalau sedang datang bulan boleh atau enggak sadar nafas? Nggih boleh. Lah wong kan biarpun sedang datang bulan dan sebagainya kan masih bernafas. Kita kan sadar kepada nafas. Boleh. Jadi jangan bingung-bingung. Itu sangat gampang kok, tidak membingungkan. Kenapa kita bingung dan sebagainya? Karena kita terlalu banyak doktrin, kita terlalu banyak dogma, kita terlalu banyak ilusi. Itu yang membingungkan diri kita. Sehingga ketika kita menyadari nafas, kita itu akan ada perbentrokan antara pikiran dan rasa. Seolah-olah kita pikiran kita itu selalu seolah-olah menolak, karena pikiran kita ini sangat liar dan pikiran ini tidak bisa dikendalikan kecuali dengan mengajak pikiran ini kepada saat ini, sekarang ini. Karena sifat pikiran itu selalu berada di masa lalu maupun masa depan. Pikiran itu tidak bisa berpikir tentang saat ini, sekarang ini. Jika pikiran berada di saat ini, sekarang ini, itu sudah bukan pikiran, tapi sudah rasa. Merasakan saat ini, sekarang ini. Ajak pikiran kita, ajak keruwetan dalam pikiran kita untuk merasakan nafas yang selalu berada di saat ini, sekarang ini. Jika pikiran kita selalu diajak pada saat ini, sekarang ini, maka pikiran-pikiran liar kita, pikiran-pikiran kita yang jerimet, mumet, dan sebagainya, itu akan netral. Sehingga itu akan selaras dengan rasa. Akal dan hati itu akan selaras. Akal dan hati itu akan benar-benar sujud, patuh kepada Sang Hidup yang melingkupi segala sesuatu. Ayo, kita belajar bersama untuk menyadari nafas kita yang alami, dan rasakan pancaran dari beliau dari tengah-tengah dada kita ini, nurani, yang paling dalam, yang paling murni. Itu sejatinya beliau itu sendiri. Sehingga Allah tidak merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya siapa? Ya diri sejatinya, masuk ke dalam diri sejatinya dengan keyakinan, dengan kemantapan. Percayalah kepada yang ada di dalam, percayakan semua kepada yang ada di dalam. Jangan mencari keluar terus, tapi carilah yang di dalam, kenalilah yang di dalam. Jika kita mengenali yang di dalam, maka kita akan kenal beliau yang di luar, yang melingkupi segala sesuatu. Kita akan sadar Allah, kita akan dipenuhi oleh cinta kasih karena kita sadar bahwa Allah melingkupi segala sesuatu. Kita sudah tidak terpancing oleh sesuatu yang akan mengotori diri kita. Begitu, jadi sadar nafas itu sangat mudah, bisa dilakukan
oleh siapapun dan dimanapun. Dan ketika video-video saya yang sudah saya upload, itu berarti tandanya sudah saya izinkan siapa saja itu mengamalkan. Jadi monggo praktekkan. Jadi praktekkan dulu saja, praktekkan. Ketika merasakan baru di situ bertanya. Jangan bertanya tanpa merasakan. Itu hanya akan menjadi kekacauan dalam pikiran. Terkadang malah menjadi, oh ini kok seperti ini kok seperti ini akan menjadi perbenturan dalam pikiran kita. Monggo praktekkan sadar nafas, jangan olah nafas, sadar nafas, menyadari keluar masuk nafas yang alam. Praktekkan saja, maka Anda akan menemukan titik tenang, menemukan titik damai. Setelah Anda menemukan titik tenang, titik damai, Anda akan termurnikan, Anda akan terbersihkan, dan di situ ketika jiwa ini sudah bersih, sudah murni, beliau itu akan menampakkan wajahnya. Jadi untuk menemui Tuhan kita sebenarnya syaratnya hanya membersihkan hijab-hijab yang menutupi kesadaran sejati kita. Hanya membersihkan jiwa-jiwa atau jiwa kita yang kotor. Itu saja. Dan pembersihannya itu ya dengan nafas. Terus sadari nafas, lama-lama jiwa kita akan terbersihkan, dan ya Tuhan kita akan menampakkan wajahnya ketika kita sudah selaras, sudah sefrekuensi, sudah energi, maka akan menampakkan wajahnya. Walah, ternyata selama ini yang aku cari adalah Dia yang mencari. Walah, ternyata beliau itu tidak jauh dari kita, bahkan kita itu selalu bersama beliau. Tidak sedetik pun kita terlepas, kita terpisah dari beliau. Kenapa seolah-olah kita terpisah? Kenapa seolah-olah Tuhan kita jauh? Ya kembali lagi karena hijab-hijab kita yang menutupi kesadaran kita. Bersihkanlah diri kita dengan kita menyadari nafas, menikmati nafas yang alami. Hanya seperti ini, menikmati tarikan nafas, menikmati hembusan nafas, hanya seperti itu. Dan ini bisa dilakukan ya sama ngopi, masak sambil mata ini terbuka, bisa. Tapi kesadaran kita giring ke nafas. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, jika ada ucapan-ucapan yang mungkin kurang berkenan, saya atas nama jiwa meminta maaf kepada seluruh jiwa-jiwa yang sedang menonton ini. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan kita selalu teraliri energi kesehatan, energi keberlimpahan, energi keharmonisan, energi spiritual, energi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, energi cinta kasih. Dan semoga kita selalu dituntun dan dibimbing oleh Tuhan kita agar kita terus berjalan pada jalan yang lurus, dan kita bisa menemukan jalan kembali pulang agar kita bisa pulang dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.